17 Agustus 2023 semua institusi pemerintahan dan masyarakat itu kan seperti lazimnya akan merayakannya. Nah, di tengah proses perayaan yang biasa merakyat, gegap gempita, warna kulturalnya terasa gitu kan, lalu kegembiraannya juga meluas. Kami Muhammadiyah mengajak pada seluruh elit dan warga bangsa agar menghayati secara mendalam tentang jiwa, pemikiran, dan cita-cita nasional yang telah diletakkan oleh para pendiri negara Republik Indonesia tahun 45. Dan proses perjuangan untuk merdeka yang telah diteladankan oleh para muzahid dan pejuang Indonesia dari Sabang sampai Merauke lah untuk keseluruhan bumi pertiwi Indonesia. Kenapa perlu menghayati secara mendalam? Karena boleh jadi bahwa kegembiraan, formalitas dan perayaan itu sering melupakan hal-hal yang bermakna dari kita merayakan Indonesia merdeka. Jadi di kala pesta itu kan kita sering lupa pada hal-hal yang bermakna. Nah, mari kita hayati kembali nilai luhur bangsa. Apa sih nilai-nilai yang kita ambil dari Pancasila? Kan simple, tentang nilai ketuhanan yang harus hidup di jiwa bangsa dan negara Republik Indonesia, tentang nilai kemanusiaan, ketuhanan yang Maha Esa yang pertama, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, agar juga orang Indonesia baik elit maupun kadernya, bahwa warga bangsanya juga betul-betul berperilaku manusiawi dan beradab. Kemudian yang ketiga, mengutamakan persatuan Indonesia di tengah perbedaan-perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan pilihan politik. Kemudian di tengah euforia demokrasi, hak asasi manusia, kita harus ingat bahwa demokrasi atau kerakyatan kita itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, bukan demokrasi orientasi kekuasaan dan kekuasaan hanya untuk kekuasaan gitu kan. Dan yang terakhir ya nilai, visi, pemikiran tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di saat boleh jadi bahwa sistem kehidupan lebih-lebih di bidang ekonomi dan politik itu kan yang terjadi hukum kapitalisme, pasar bebas, siapa yang kuat, siapa yang menang, siapa yang menentukan hitam politiknya Indonesia, bahkan hitam politiknya ekonomi dan budaya Indonesia. Itu tidak boleh terjadi karena harus didasari pada orientasi menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, maka pertanyaannya, apakah 5 hal mendasar itu terus menjadi komitmen bersama secara nyata dari para elit dan warga bangsa? Nah, yang ketiga, dalam proses berbangsa bernegara ketika kita merayakan 78 tahun Indonesia merdeka itu, ingat bahwa selain nilai Pancasila yang menjadi kepribadian bangsa Indonesia plus dasar negara, Indonesia dan rakyat Indonesia itu hidup dengan basic agama. Agama itu hidup menyatu dengan sejarah dan denyut nadi rakyat Indonesia seluruhnya. Gitu. Maka jangan sampai karena pandangan-pandangan yang sekularistik atau karena ada peristiwa-peristiwa khusus dari orang beragama yang kurang pada tempatnya, lalu kita menjadi bangsa yang alergi, anti, bahkan mungkin menempatkan agama sebagai tersangka dalam kehidupan. Padahal kalau kasus per kasus bukan hanya atas nama agama, atas nama yang lain banyak terjadi kan. Jadi
karena itu jangan sampai bangsa Indonesia kemudian menjadi bangsa yang lalai, lupa, dan punya stigma negatif tentang agama. Juga tentang kebudayaan luhur bangsa kita, bahwa setiap daerah, setiap suku, bahkan subetnik itu kan punya budaya yang membentuk kebudayaan nasional. Nah, di tengah globalisasi, era media sosial, revolusi iptek dan IT, kita tidak boleh menjadi bangsa yang lepas dari culture kita, kepribadian kita, sampai kemudian kita disebut sebagai bangsa yang digilitinya rendah, tingkat kesopanannya rendah. Maka saatnya lah bangkitkan nilai agama, Pancasila, dan budaya luhur bangsa sebagai basic dan karakter kepribadian bangsa Indonesia. Nah, yang terakhir, agenda kemajuan Indonesia. Bangsa Indonesia itu masih memiliki banyak agenda sebenarnya. Juga negara kita banyak masalah yang menjadi beban kita, gitu ya. Ada utang negara yang besar di tengah APBN yang ya pas-pasan gitu kan. Kemudian juga problem korupsi yang sampai sekarang bukan hanya mandek, mungkin jangan-jangan juga surut ya. Banyak hal-hal yang kemudian lebih ke kontroversi soal pemberantasan korupsi gitu kan. Kemudian kontroversi soal pengusutan kasus-kasus gitu ya. Ada isu politisasi korupsi dan lain sebagainya gitu ya. Juga tentang masa depan sumber daya alam. Lalu tidak kalah pentingnya juga masa depan sumber daya manusia rakyat Indonesia yang katanya ke depan ingin Indonesia satu abad itu Indonesia emas kan, yang tangguh, yang berdaulat, yang maju gitu kan. Maka saatnya ya para elit bangsa, terutama baik di pemerintahan maupun yang komponen kebangsaan gitu ya, untuk melakukan transformasi Indonesia ke arah yang lebih maju secara progresif. Jujur kita kan HDI kita masih tertinggal dari Malaysia, dari 6 negara ASEAN lah gitu. Kemudian daya saing bangsa kita juga masih kalah dari 6 negara ASEAN gitu ya. Saatnya kita recovery, saatnya kita introspeksi, dan saatnya kita untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang lebih progresif untuk membawa Indonesia itu naik kelas menjadi negara yang maju. Dan itu bukan berhenti di slogan, berhenti di tagline gitu kan, berhenti di perayaan-perayaan yang kelihatan kita ini hebat, atau dalam proyek-proyek nasional yang mercusuar gitu kan ya. Kita harus lebih membawa Indonesia dalam berbagai aspek tadi ya, sumber daya alam, sumber daya manusia, sistem berbangsa bernegara, kemudian ekonomi yang berkeadilan, itu betul-betul maju ya. Dan kalau tidak ada keseriusan itu, kita akan tetap jalan di tempat, merasa maju tapi sesungguhnya kita ini tertinggal. Nah, yang terakhir, komitmen kebangsaan dan kenegarawanan para elit bangsa. 2024 Indonesia akan pemilu gitu ya. Oke, proses demokrasi selalu terjadi. Siapa yang mau berkontestasi, lewat apa, dengan cara bagaimana. Tetapi kontestasi pemilu 2024 itu harus ada kemajuan yang signifikan secara value, secara nilai, yang orang sebut sebagai demokrasi substantif, bukan demokrasi prosedural ya. Atau juga bukan demokrasi kekuasaan semata ya, tapi demokrasi yang mensejahterakan, memakmurkan rakyat dan membawa Indonesia berdaulat ya. Jadi perlu ada refleksi tentang orientasi politik elit ya.
orientasi politik elit untuk menjadi para negarawan dari pusat sampai bawah di berbagai struktur eksekutif, legislatif, yudikatif. Jangan sampai Indonesia mengalami krisis etika, krisis moral, krisis jiwa kenegarawanan yang menempatkan kepentingan diri, pribadi, dinasti, dan golongan sendiri di atas kepentingan hajat hidup rakyat, bangsa, dan negara. Ini bukan tuntutan yang sloganis, tapi memang nyata bahwa Indonesia jika ingin betul-betul menjadi negara yang sejalan dengan cita-cita dan jiwa kita merdeka, gitu, maupun juga menghadapi tantangan ke depan, ya kuncinya di para elit negeri yang berjiwa negarawan, yang menempatkan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia di atas kepentingan pribadi, golongan sendiri, dinasti, dan kroni.